Oke guys, kembali lagi dengan saya Ketut Chandra di channel Chandra Sakti TV. Sebelum lanjut, kita bumper dulu ya guys. Baik, di video kali ini saya akan memperkenalkan user interface dari Adobe Photoshop CS6, yang mana aplikasi ini adalah aplikasi yang sering digunakan oleh para desainer grafis dan para fotografer ya. Jadi fotografer ini sangat penting aplikasi Photoshop ini. Perkenalan ini adalah perkenalan yang paling dasar ya untuk memahami dari interface atau layar atau ruang kerja dari Adobe Photoshop CS6 ini. Langsung aja saya buka aplikasi Adobe Photoshopnya dulu ya. Ini adalah tampilan default dari ketika kita pertama kali membuka aplikasi ini. Jadi sebelum kalian memahami dari fungsi-fungsi semua tool yang ada di Adobe Photoshop ini, yang paling dasar adalah Anda memahami dari interface dari Adobe Photoshop ini ya. Ada sebenarnya 4 poin yang harus Anda benar-benar memahami, yaitu yang pertama adalah menu bar, ada toolbox, ada option bar, dan ada palette panel ya. Panel palette juga bisa. Nah, 4 hal itu kalian harus pahami. Yang mana disebut menu bar? Nah, menu bar ini letaknya paling atas. Oke, saya perbesar dulu. Yang mana disebut menu bar? Menu bar itu letaknya paling atas ya, di sebelah logo dari Photoshop itu adalah ada beberapa menu ya. Yang paling atas pojok kiri atas itu ada logo ya, tulisan PS. Nah, sebelah kanannya itu semua adalah menu bar, itu yang disebut menu bar. Menu bar adalah menu-menu yang berisi perintah, yang mana juga berisi sub-menu yang merupakan perintah-perintah dari Adobe Photoshop. Oke. Selanjutnya adalah toolbox. Yang mana disebut toolbox? Nah, ini di sebelah kiri itu ada kotak memanjang, itu yang disebut dengan toolbox ya. Ini bisa digeser, bisa ditarik ya. Itu berisi semua kumpul-kumpulan dari alat-alat yang Anda gunakan. Sama halnya dengan kita memiliki alat untuk kelistrikan misalnya. Kita akan memiliki alat kelistrikan yang banyak, jadi kita beli satu paket yang berisi boxnya, itu kita sebut dengan toolbox. Jadi alat-alat untuk kelistrikan. Sama juga dengan di Adobe Photoshop. Nah, untuk kita membuat project, jadi toolbox inilah alat-alatnya semua ya. Alat yang kita gunakan untuk membuat project, untuk membuat dokumen. Oke. Untuk jelasnya, untuk lengkapnya nanti akan saya berikan video khusus tentang fungsi secara lengkap dari toolbox satu persatu ya. Dari semua toolbox ini saya akan jelaskan fungsinya satu persatu secara lengkap. Selanjutnya adalah option bar. Option bar ini terletak di atas ya, di bawah satu tingkat dari menu bar ya. Di bawahnya menu bar itu ada namanya option bar. Option bar ini adalah menu yang muncul ketika kita memilih salah satu tool pada toolbox. Menu ini bertujuan untuk membantu Anda melakukan pengaturan pada tool yang Anda pilih. Nih, sebagai contoh nih. Jika kita memilih tool yang ada tanda panahnya nih, namanya move tool. Nah, jadi maka Anda akan melihat varian-varian dari atau option-option yang berubah di sana. Nah, ketika Anda juga memilih yang tool yang lain, di sana juga di option bar perintah-perintahnya juga berubah. Nah, itulah dari fungsi dari option bar. Jadi untuk melihat optionnya secara lengkap ada di option bar ya, itu option bar. Oke, selanjutnya ada yang namanya palette panel ya, panel palette. Palette atau panel ini
merupakan tab yang berisi informasi tentang dokumen yang sedang aktif ya. Setiap langkah saat kita melakukan editing akan terekam pada palet ini. Ada banyak nih. Jadi ada banyak sekali palet atau panel yang dimiliki di Photoshop ya. Maka dari itu semua palet ini tidak muncul semuanya di panel semua. Jadi ketika Anda ingin memunculkan panel itu, Anda bisa lari ke menu Windows ya. Menu Windows itu ada semua panel juga, atau palette di sana bisa. Artinya yang dicentang itulah yang muncul, ketika yang tidak dicentang itu yang tidak muncul atau hidden. Nah, jadi kalian nggak usah bingung ketika ada panel atau palette yang tidak muncul di sana ya. Jadi Anda bisa munculkan ada di menu Windows. Contoh nih, kita hidden atau hilangkan menu panel layer ya, maka akan hilang. Nah, ketika kita munculkan lagi dicentang, artinya panel itu aktif. Jadi yang dicentang itu menandakan panel yang aktif. Anda bisa coba-coba di rumah ya. Jadi untuk lebih memahami, Anda harus coba-coba dulu di rumah bagi teman-teman yang sudah menginstal Adobe Photoshop ya. Oke, selanjutnya, nah coba saya akan membuat dokumen baru ya. Klik new dan new. Oke, nanti saya jelaskan bagaimana kerja dari membuat dokumen baru. Oke, ini hanya contoh aja. Nah, jadi untuk memberikan interface-nya lebih lengkap, bagaimana sih interface-nya? Pada dokumen ini ada lembar kerja dokumen. Nah, lembar kerja dokumen ini adalah lembar kerja Anda yang berisi gambar atau foto atau teks ataupun objek lain ya. Nanti kalian bekerja atau membuat project ya di sini di lembar kerja dokumen. Bekerja di dokumen ya. Saya hanya menjelaskan sekarang secara singkat aja ya, interface-nya aja ya, biar kalian tidak bingung sebelum kita membuat project ya. Jadi lembar kerja ini yang warna putih inilah yang disebut lembar kerja. Oke, terakhir mungkin tambahannya ada status bar. Status bar ini ada letaknya di paling bawah ini. Ya, ini status bar di sini. Untuk sementara perkenalannya cukup itu aja ya. Untuk selengkapnya nanti akan saya bahas di sesi berikutnya. Ya, sesi berikutnya adalah mengenai tentang fungsi lengkap dari toolbox Adobe Photoshop CS6 ya. Oke, cukup itu aja. Semoga bermanfaat dan salam kreatif. Sampai jumpa.